Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Aku terdiam, tak mampu untuk berkata apapun. Aku hanya dapat memandang kecantikan sang putri, yang memang lebih cantik dari wanita manapun yang pernah kulihat. Tak perlu kamu jawab sekarang, Kyo. Masih ada waktu 1 malam menunggu purnama bersinar penuh. Kamu dapat beristirahat dengan nyaman di istanaku nanti, sambil berpikir dan menimbang tentang tawaran kami. Yah, sebaiknya kamu terima saja, sebab tak ada cara lain untukmu keluar dari negeri kami dalam keadaan hidup. Putri menghentikan ucapannya, lalu menepuk tangannya memanggil seorang pengawal yang berwujud kerah. Antar anak muda ini ke istana. Beri dia kamar khusus dan beri pelayanan yang baik. Dia bukan tahanan, tapi dia adalah calon suamiku. Untuk itu, perlakukan dia sebagaimana kalian memperlakukan seorang bangsawan tamu kehormatan. Baik Gusti Putri, balas pengawal sambil menunduk hormat. Setelah itu mereka membawa aku ke sebuah istana kerajaan kerah. Aku ingat betul tentang cerita pewayangan. Sebuah kerajaan kerah yang bernama Kiskenda dengan seorang raja yang bernama Sugriwa. Aneka buah telah tersaji di atas meja, bertatakan kalam berlapis emas, dan minuman yang tersaji dalam guci indah yang juga terbuat dari emas. Kedua abdi dalam tadi menunjukkan sebuah kamar khusus untukku. Sebuah kamar yang luas dengan tempat tidur besar dan bertilam sutra. Semua membuat mataku takjub. Sungguh sangat masuk akal kalau negeri ini mereka juluki alam pesugihan. Harta yang berlimpah ruah dan mungkin tak akan pernah ada habisnya. Meskipun banyak yang meminta pesugihan di tempat ini. Seumur hidup aku baru pertama kali melihat gemerlap emas dan intan berlian. Namun selera makanku hilang sama sekali. Hasratku untuk menyentuh buah dan bermacam jenis minuman pun sama sekali tak kulakukan. Bahkan untuk masuk ke dalam kamar pun aku tak berani. Rasa takut benar-benar mencengkram pikiranku. Aku tak boleh keluar dari niatku semula untuk mencari arwah Nuning atau Novi. Aku harus keluar dari istana ini meski dengan mengambil resiko berat. Tapi bagaimana aku bisa kabur dari tempat ini? Semua pintu tertutup rapat dan setiap pintu pasti dijaga ketat oleh prajurit kerah yang menyeramkan. Waktu untuk mengambil keputusan tinggal 1 hari saja. Berarti aku harus menggunakan kesempatan ini, menggunakan waktu yang tersisa untuk mencari celah. Aku harus keluar dari alam ini dan tentang bagaimana caranya aku harus mencarinya. Aku berpura-pura mengiyakan saja. Saat satu makhluk bertanya apakah dia akan menjadi suami sang putri. Semua itu aku lakukan agar dapat bergerak bebas dari pengawasan. Dan perkiraanku memang benar, aku bisa mendapat kesempatan, mendapat keringanan. Aku bisa berjalan-jalan di luar istana, namun masih ditemani sesosok makhluk kerah yang lumayan besar. Aku masih memutar otak, bagaimana bisa lepas dari pengawal itu. Wah, ternyata pasar ini cukup ramai ya. Pelayan wanitanya pun ramah-ramah. Kamu lihat, dia begitu cantik sekali. Apakah kamu sudah mempunyai istri? Tanyaku memancing pembicaraan. Belum, aku ingin mempunyai istri dari golongan rakyat biasa, agar bisa hidup bebas. Tidak seperti keluarga ningrat yang hidupnya terlalu banyak aturan. Jawab sang pengawal dengan antusias. Benar kamu bilang, tapi untuk mencari seorang istri, itu kalau di negeriku, negeri bangsa manusia, seorang prajurit istana, apalagi kamu terbilang dekat dengan keluarga istana, itu sudah pasti mudah, karena banyak wanita yang mendambakan mempunyai suami dari golongan tertentu. Nah, kenapa tidak kamu pergunakan waktu sekarang dengan baik? Aku mulai merayu.
Maksud tuanku, dekati dia, bilang kalau kamu menyukainya. Aku jamin wanita itu akan menerima kamu karena merasa bangga melihat kamu yang gagah dan tampan ini. Nyatakan rasa cinta kepadanya. Benarkah? Yakinlah bahwa kamu akan sukses. Jadi aku harus mendekatinya sekarang. Lantas tuanku akan menungguku di sini sendirian. Ya, aku akan menunggu kamu sambil melihat pakaian yang pantas untukku. Karena sebentar lagi aku akan menjadi keluarga istana. Aku juga harus memakai pakaian yang layaknya bangsa kalian. Setelah berkata, aku menyuruhnya untuk segera mendekati wanita pelayan tadi. Kesempatan mulai terbuka. Aku berusaha memanfaatkan waktu yang mungkin hanya sedikit untuk mencari jalan menuju dunia yang lain. Aku berjalan tergesa untuk menghindar dari pengawasan sang pengawal. Berjalan berbelok arah hingga mencapai ujung pasar. Untuk beberapa saat aku berhenti, mataku mencari-cari jalan yang harus kutempuh, dan aku memutuskan untuk mengambil jalan yang terlihat lenggang dan sunyi. Jalan itu begitu panjang, dan aku bisa berlari secepat mungkin agar bisa keluar dari batas negeri ini. Di hadapanku kini sudah tak ada jalan lagi, buntu. Aku hanya melihat sekeliling tempat itu menjadi gelap, namun ada satu titik cahaya kecil. Apapun yang terjadi, aku harus bersiap menghadapinya. Aku melangkah perlahan mendekati titik cahaya yang ternyata keluar dari celah dua batu besar. Batu penutup gua. Berarti ada kehidupan lain di tempat cahaya itu. Apa mungkin batu itu penutup gua yang pertama aku lihat? Begitu pikiran yang terlintas di otakku. Selanjutnya dengan bersusah payah, aku berusaha memiringkan tubuhku untuk masuk ke celah dua batu. Aku merasakan dadaku sesak karena harus menekan tubuh agar sedapat mungkin memepet celah yang teramat kecil. Aku berhasil keluar dari celah batu yang sempit. Aku juga sedikit merasa lega, sudah terlepas dari pengawasan sang prajurit yang mengawalku. Namun kini aku bingung harus berbuat apa. Penyebabnya ketika kedua kakiku menginjak batas batu tadi, ternyata aku berada di atas sebuah tebing yang nampak curam dan tinggi. Goa itu ternyata bukan goa yang pertama aku lihat. Mungkin ini ujung dari negeri siluman kera, dunia pesugihan. Untuk beberapa saat lamanya aku terdiam, berpikir kemana harus mencari jalan menuju dunia arwah. Mau tak mau, aku harus menuruni tebing terjal penuh dengan bebatuan. Aku dengan susah payah berpegangan pada batu besar alam yang mencuat di antara tebing. Aku pun harus benar-benar fokus agar kakinya tak sampai tergelincir yang bisa membuatku fatal. Jurang yang tingginya puluhan meter itu harus kurabah dengan tetap waspada. Mataku terus mengawasi pijakan kaki. Sementara dari atas tebing terdengar teriakan sebuah suara yang memanggil-manggilnya. Teriakan itu menggema di seluruh lembah. Aku diam tak bergerak, menyembunyikan diriku pada celah batuan yang tak terlihat dari atas. Memang benar dugaanku. Sesosok kera tinggi besar, kera yang mengawalku keluar dari istana, terlihat kesal dan berteriak memanggil namaku. Setelah teriakan tak terdengar lagi, barulah aku mulai bergerak dengan hati-hati. Hingga akhirnya kakiku menginjak sebuah dataran lembah yang di sisi kiri kanannya terdapat dinding tebing. Aku mendengar suara gemericik air. Rasa haus semakin membuat kerongkonganku semakin turun naik. Aku mencari sumber suara tadi dan menemukan air yang keluar dari celah bebatuan. Aku pun segera minum sepuasku sampai rasa hausku hilang. Aku duduk sambil merenungi nasib yang akan aku alami kemudian hari. Pikiranku membawa nuansa hatiku yang kini mulai dilanda keputusasaan. Apakah semua akan berakhir sampai di sini? Aku mulai menyadari kalau keinginanku untuk mengenal alam gaib adalah suatu kesalahan besar yang harus kutebus dengan harga mahal. Penyesalan itu memang datang terlambat. Menyesal mengapa harus mencoba bermain dengan alam yang bukan untuk manusia. Untuk apa aku harus mengejar sesuatu yang sudah di luar batas kemampuanku? Mataku memandangi tetes air yang keluar dari bebatuan.
Perlahan aku mulai mengikuti tetes air yang berkumpul menyatu pada sebuah lubang kecil. Tanganku bermain air yang cukup jernih, memperhatikan gerakannya, mengalir melewati celah yang lain. Aku tanpa sadar mengangkat batu-batu kecil di mana air itu terus mengalir. Dan ketika sebuah batu yang agak besar aku angkat, telingaku menangkap gemuruh, seperti arus air yang besar. Aku melongokkan kepala, benar saja. Di bawah sana aku melihat sebuah sumber air seperti telaga layaknya. Semangatku kini kembali berkobar. Aku meyakinkan hati, bila ada air berarti ada kehidupan, pikirku. Aku mengguncang-guncang batu yang cukup besar, yang merupakan penghalang untuk diriku bisa masuk ke sana. Dengan susah payah aku berhasil menjatuhkan batu, hingga melayang dan membuat suara gema memenuhi lembah batu tersebut. Kini jelas terlihat dengan nyata kalau tetesan air itu akan bermuara pada suatu telaga di bawahnya. Untuk menuruninya itu tidak mungkin, karena jelas lubang itu hanya terdapat bebatuan yang licin oleh lumut. Tak ada pilihan lain bagiku selain terjun dari ketinggian. Meskipun aku belum tahu resiko apa yang akan aku terima saat tubuhku terjatuh di bawah sana. Mungkin tubuhku akan remuk apabila di bawah sana menghantam batu besar, tapi tak ada pilihan lain untukku. Dan dengan mengucap basmalah, tubuhku meluncur deras terjun bebas. Aku tidak merasakan apapun, gelap, dan setelah aku terbangun, di hadapanku ada seorang lelaki yang lebih pantas disebut kakek. Aku memohon sebab menganggap kalau pria itu adalah jelmaan siluman kera yang diutus untuk mencariku. Ternyata kamu sudah tersesat ke alam itu juga. Ketahuilah, aku bukan salah satu dari mereka. Aku adalah manusia, sama seperti kamu. Ceritakan bagaimana kamu bisa sampai ke tempat ini. Kakek itu meminta aku untuk bercerita. Tapi aku melihat kamu sedang kelaparan, karena kamu selalu melihat ke arah pohon kelapa itu. Sebentar, aku akan mengambilkannya untukmu. Aku dimintanya untuk menghindar dari pohon tersebut, dan entah apa yang akan dilakukan sang kakek. 3 butir buah kelapa berjatuhan, namun anehnya tidak sampai pecah atau remuk. Padahal jelas-jelas buah itu jatuh menimpa batu besar. Nah, ambillah, habiskan semua sampai rasa laparmu hilang. Dengan lahap aku menghabiskan bagian daging buah kelapa tersebut hingga habis tak tersisa. Kakek hanya memandangiku dengan tersenyum lembut. Nah, sekarang ceritakanlah mengapa kamu bisa sampai ke tempat ini, kata kakek setelah melihatku sudah segar. Dan aku mulai menceritakan dari awal mula sampai aku terjebak di dunia pesugihan kera putih. Oh, jadi niat kamu tadinya hanya main-main, niat untuk melihat dunia lain selain dunia manusia. Kenapa guru pembimbing kamu tidak bisa mengontrol keberadaan kamu di dunia pesugihan? Atau barangkali gurumu itu lupa kalau dia mengizinkan kamu membaca mantranya untuk masuk ke dunia gaib? Entahlah, kek. Oh ya, namaku Giyo, kek. Kalau nama kakek siapa? Dan kenapa ada di tempat terpencil ini? Dan apakah sekarang aku sudah ada di dunia manusia? Tanyaku beruntun. Namaku Misjah. Aku sudah mengalami nasib yang sama seperti kamu. Aku dikira punya hutang kepada seorang rentenir yang ternyata menjalani pesugihan kera putih. Maka utusan dari dunia ini mencari dan membawa paksa di saat aku tengah tertidur, hingga aku tak bisa berbuat apa-apa. Namaku Misjah. Aku juga mengalami nasib yang sama seperti kamu. Aku dikira punya hutang kepada seorang rentenir yang ternyata menjalani pesugihan kera putih ini. Maka utusan dari dunia ini mengambil secara paksa diriku, yang kala itu sedang tidur, hingga aku tak bisa berbuat apa-apa. Kakek Misjah memandang langit seolah tengah mengenang masa lalunya yang telah hilang. Kemudian mereka membawaku ke Goa Kera dan aku menjadi tawanan mereka. Entah berapa lama aku berada di dalam sebuah lubang besar mirip sumur kering itu. Tiba-tiba ada salah satu dari mereka. Dia adalah kera besar berkelamin wanita.
Dia juga memberikan tawaran untuk membebaskan aku, asal aku mau menikahinya. Kemudian aku mengatur siasat. Aku menerima tawarannya untuk segera menikah. Setelah menikah, aku tidak akan menyentuhnya sebelum dia menunjukkan jalan keluar dari negeri mereka. Dan mungkin karena dia percaya, dia membawaku ke gerbang pembatas dunia mereka dan dunia siluman. Kemudian di perbatasan itu aku mulai merayu dan mencumbunya. Sampai di tengah, dan dengan sekali hantam, perempuan kera itu pun pingsan karena batu yang memang ada di dekatku. Setelah itu aku berlari sejauh mungkin hingga akhirnya sampai ke tempat ini. Kakek Misja mengakhiri ceritanya. Apa kakek tidak kasihan dengannya? Bukannya dia telah menolong kakek? Tanyaku prihatin dengan tindakannya. Tidak perlu merasa kasihan dengan makhluk seperti mereka, karena kebaikan mereka juga merupakan tipu daya. Lalu apakah kakek tidak berniat untuk pulang ke rumah? Mengapa malah memilih tinggal di tempat ini? Entahlah, sebenarnya keinginan itu tetap ada. Tapi aku berpikir kemungkinan keluargaku sudah tak lagi menganggapku ada. Apalagi aku melihat kalau mereka menguburkan batang pohon pisang. Mereka menganggapku telah mati. Aku bertahan hidup di sini karena tempat ini lebih aman dan nyaman. Tak ada makhluk apapun di sini. Sebab disinilah yang disebut negeri batas gaib. Tak ada jin, siluman, dan arwah gentayangan di sini. Mereka sama-sama merasa takut untuk bertemu satu dengan yang lain. Tapi apakah kakek bisa menolongku untuk mencari dunia kita sebagai manusia? Untuk beberapa saat sang kakek terdiam, matanya menatap tajam pada aku. Aku belum mencobanya, tapi aku telah belajar banyak dari alam. Aku bisa menunjukkan jalan untukmu. Namun itu tidak mudah. Kamu harus melewati negeri siluman yang suka memangsa apa saja, termasuk manusia. Setelah itu jika kamu selamat, kamu akan melewati alam arwah, tempat di mana para arwah yang terbuang dan menjadi penasaran. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Aku tak mau tinggal di sini, mati dengan sia-sia. Kamu benar, kamu masih muda. Perjalanan hidupmu masih panjang, tapi hanya bermodal nekat saja, itu tidak cukup. Lalu apa yang harus aku lakukan, kek? Kamu harus belajar dulu untuk mengenal alam. Tinggallah beberapa waktu di sini, agar aku dapat membantu kamu. Dan hari-hari selanjutnya aku digembleng oleh kakek untuk mengenal dunia gaib. Dan dengan tekad bulat, aku berusaha dengan semaksimal mungkin agar bisa memahami setiap apa yang dikatakan oleh kakek Misja. Entah sudah berapa lama aku berada di tempat ini, aku hanya makan dan minum apa yang ada di sana. Karena perbedaan siang dan malam hampir sama saja. Suasana dan keadaan pun selalu sama. Dunia terasa amat redup. Mungkin karena sinar matahari tak dapat menembus negeri ini. Aku mulai merasa mampu melihat dunia gaib yang belum aku lihat sebelumnya. Dalam pandangan mata batinku, aku melihat negeri siluman yang gelap gulita. Mungkin aku tak bisa mengandalkan langkah kakiku dengan mata telanjang, namun harus menggunakan mata batin. Aku melihat berbagai bentuk makhluk yang berwajah menyeramkan, seperti makhluk tinggi besar yang memiliki sepasang tanduk di kiri kanan kepala. Ada juga yang memiliki hanya satu tanduk di bagian dahi, atau juga yang memiliki satu buah bola mata di atas hidung. Sampai tibalah saatnya aku untuk bersiap pergi meninggalkan tempat ini dan harus berpisah dengan kakek Misja. Beliau sudah memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya menyendiri dalam kesunyian yang panjang. Ada manusia rupanya. Kebetulan sudah 2 hari aku belum makan. Kelihatannya cukup untuk sarapan pagi ini. Apalagi kau lumayan berisi. Tiba-tiba sesosok makhluk tinggi besar menghadang langkahku. Makhluk menyeramkan dengan satu buah mata di dahinya. Mata itu merah menyala dalam gelap. Kedua taringnya mencuat begitu tajam, siap mengoyak tubuhku. Aku bukanlah santapan untukmu raksasa. Tubuhku bau dan tak mungkin kau suka, karena sesungguhnya aku adalah bangkai yang dihidupkan kembali. Jadi tolong menyingkirlah, biarkan aku lewat. Apa iya kau ini bangkai?
tapi aku mencium darah segar dari dalam tubuhmu. Lebih baik kau menyerah saja untuk menjadi santapan pagiku, daripada aku menyakitimu lebih dulu. Menyerah tak semudah itu. Aku akan mempertahankan nyawaku yang hanya selembar ini. Kalau begitu, aku akan memaksamu untuk kulumat tubuhmu menjadi bubur. Bersiaplah manusia. Makhluk itu segera menyerbu ke arahku. Kedua tangannya mengembang bersiap untuk menangkap tubuhku. Namun karena tubuhnya yang tinggi besar, gerakannya terlihat begitu lamban, sehingga dengan mudah bagiku untuk menghindarinya. Beberapa kali tangannya yang kekar dan berbulu itu berusaha memukul dan menyambar tubuhku. Namun selalu saja gagal, karena aku kini sudah memiliki sedikit bekal yang kudapat dari kakek Misja. Makhluk itu nampak murka. Gerakannya pun sudah tak teratur lagi. Bahkan dia hampir sempoyongan karena kehabisan tenaga. Aku sengaja mempermainkannya agar dia semakin emosi dan meledakkan kemarahannya. Kiranya makhluk itu kini sudah merasa tak mampu untuk menangkapku, maka dia mulai melakukan serangan jarak jauhnya. Dari mulutnya yang menganga, kini dia menyemburkan lidah, api menjilat-jilat mengikuti gerakan tubuhku. Akhirnya aku memutuskan untuk mencoba pukulan energi alam yang telah menyatu dalam diriku. Pada mulanya memang ada keraguan untuk menggunakan ajian ini. Ajian yang merupakan kepasrahan seorang hamba kepada Sang Pencipta alam semesta. Namun keraguan itu harus aku singkirkan jauh-jauh, sebab dengan kepasrahan semua terasa tenang dan damai. Singkat cerita, makhluk itu kalah denganku. Ampun, aku terima kalah, jangan bunuh aku. Aku akan menjadi abdimu bila kamu mau mengampuniku, ujar makhluk yang kini sudah dapat kutaklukkan. Bangsa manusia bukanlah bangsa pembunuh. Aku mengampunimu bila kamu menolongku. Apapun yang kamu inginkan, aku bersedia membantumu. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Tolong bantu aku menuju alam arwah. Alam arwah? Mau apa kamu ke sana? Di sana banyak arwah yang tersesat. Jangan sampai kau juga tersesat di sana. Makhluk itu seakan menyimpan rasa takut untuk menyebut alam arwah. Aku akan mencari seorang wanita yang telah meninggal puluhan tahun lalu. Dia memintaku bertanggung jawab untuk menikahinya, karena aku tak sengaja mengambil tali pocong miliknya, dan dia selalu meneror aku hampir setiap malam. Baiklah, aku akan mengantar kamu ke alam arwah, namun aku tak berani untuk masuk ke dunia itu. Aku hanya mengantarmu sampai ke batas dunia ketiga. Baiklah, itu pun sudah cukup. Sekarang juga kita ke sana. Siap, aku mengikuti perintahmu. Aku melangkah dengan penuh kehati-hatian, karena keadaan di tempat ini sungguh sangat berbeda dengan alam sebelumnya. Alam sekitar hanya terlihat seperti kabut. Mataku tak dapat melihat jauh, hanya beberapa meter saja. Semua nampak sepi, tak terlihat apapun di sini. Yang ada hanya gumpalan-gumpalan kabut yang sedikit kelabu. Tak ada suara apapun, benar-benar aku dicekam rasa sepi dan mati. Atau mungkin aku memang sudah mati. Sebenarnya alam arwah ini sama persis seperti alam lainnya. Ada tumbuhan dan bebatuan, hanya saja semua terbungkus kabut. Sehingga kita bisa tersandung atau terjerumus ke dalam lubang karena gelap. Entah sudah berapa jauh aku berjalan dan arah mana lagi yang harus aku tempuh. Sebab semua terlihat datar, terlihat sama dan sulit bagiku untuk membedakan mana arah utara dan mana selatan. Tolong! Tiba-tiba telingaku menangkap sebuah teriakan minta tolong. Namun aku tak tahu dari mana asal suara itu. Suara itu seperti begitu dekat, namun ketika aku menghampirinya, suara itu seperti berpindah. Atau karena memang suara itu memantul, terbentur pada tebing-tebing yang tak terlihat. Kali ini terdengar dekat sekali, meminta tolong, dan aku melihat bayangan berkelebat. Bayangan dua sosok yang berkejaran. Mungkin bayangan yang pertama kulihat di depan adalah bayangan seorang wanita, dan di belakangnya tengah mengejar itu adalah sosok pria. Dan benar saja, di hadapanku kini terlihat adegan yang tak senonoh, di mana seorang wanita tengah ditindih oleh sosok
pria berbadan besar. "Jangan lakukan, aku mohon." Suara wanita itu merintih untuk memohon belas kasih. Namun pria itu tetap saja berusaha menarik dan mengoyak pakaian sang wanita. Melihat hal itu aku terbakar emosi. Maka dengan sekuat tenaga aku mencekal leher belakang pria tadi, sambil menyeretnya dari tubuh wanita yang ditindihnya. Pria itu terjatuh dan dia bangun lalu tangannya menuding ke arahku. "Siapa kamu? Berani benar ikut campur urusanku. Sepertinya kamu bukan bagian dari kami. Aku mencium bau darah segar di tubuhmu. Berarti kamu adalah manusia. Ada urusan apa sehingga kamu berani masuk ke alam arwah ini?" Tanya pria tadi dengan wajah yang hampir hancur. Sepertinya dia adalah salah satu dari arwah yang mati penasaran, bekas korban kecelakaan. "Namaku Gio. Aku sengaja masuk dunia kalian karena ingin mencari arwah seorang wanita tua yang bernama Nuning. Dia sudah puluhan tahun meninggal dunia. Untuk apa kamu mencari arwah seorang nenek? Aku akan mengembalikan tali pocongnya yang tidak sengaja terbawa pulang ke rumah." "Gio, kamu beneran Gio?" Wanita yang hampir saja menjadi korban kebiadaban pria tadi segera mengenaliku. "Novi, kamu Novi kan?" Tanyaku pada wanita yang ternyata adalah Novi, gadis tetanggaku yang belum lama meninggal. "Bagaimana mungkin abang bisa berada di alamku ini? Siapakah Nuning yang abang cari itu? Apakah dia begitu berarti buat abang?" Sementara itu kulihat makhluk yang hampir menodai Novi terlihat serba salah. Mungkin dia sudah bisa menebak akan kemampuanku yang berada jauh di atasnya. Dan tanpa permisi, dia pergi begitu saja. "Aku berterima kasih sama abang. Abang sudah menolongku, menyelamatkan aku dari makhluk jelek itu. Siapa yang abang maksud Nuning itu?" Kemudian aku pun bercerita sedikit tentang Nuning. "Jadi dia itu adalah bibi kamu juga. Mungkin dia meninggal waktu kamu belum dilahirkan," kataku menjelaskan persoalan antara aku dan arwah Nuning. "Apakah abang mau menikahi arwah bibi Nuning? Ingat loh bang, usia abang dan bibi terpaut jauh." "Entahlah, aku hanya ingin menebus kesalahanku karena tali pocong itu." "Kalau hanya itu masalahnya, biar nanti aku yang mengembalikan tali itu. Bukankah abang menemukan tali itu saat menggali kuburanku?" "Iya, apakah Nuning tidak lagi marah nantinya?" "Mungkin ya, mungkin tidak, tapi kita harus mencobanya." Kabut hitam bergerak turun, pandangan mataku semakin gelap. Bahkan untuk melihat wajah Novi yang berada di depanku saja tak begitu jelas. "Lantas kenapa kamu masih berada di alam yang katanya berisi arwah gentayangan? Bukankah seharusnya kamu sudah tenang?" "Aku, entahlah, saat ini usiaku sudah memasuki masa transisi. Aku masih penasaran bagaimana rasanya bercinta, mencintai dan dicintai. Berharap bisa menikah dan memiliki keluarga kecil yang bahagia. Tapi harapan dan angan-anganku telah pupus saat kematian datang menjemputku." Novi berkata lirih. "Apakah kamu pernah mencintai seseorang?" Tanyaku pelan. "Entahlah bang, apakah aku mencintai atau hanya sekedar suka. Tapi aku merasa nyaman saat berada di dekatnya. Dan aku tak tahu apakah dia juga menaruh perasaan itu atau tidak. Sebab pertemuan itu hanya sebentar, namun menyisakan rasa hingga saat kematianku tiba. Dan dia ada di sana pada saat penggalian sampai penguburan jenazahku. Aku bahagia saat dia ikut mengirim doa untukku." Novi memandangiku. Aku mulai berpikir siapa yang ia maksud. Karena saat penggalian makam untuk Novi hanya aku dan Panji. "Kenapa kamu tidak menyatakan perasaan itu? Bukankah dia juga memiliki perasaan yang sama?" Novi memandangiku, menatap dengan sendu. "Abang tahu siapa orang yang aku maksud? Yang menggali kuburan untukmu hanya aku dan Panji. Kamu menyukai Panji, Novi?" Dia menggeleng. Aku mulai menaruh simpati saat abang datang ke rumahku waktu itu. Waktu abang mengantarkan pakaian yang telah dicuci oleh ibu abang. Lalu perasaan itu semakin dalam aku pendam, karena memang aku telah berjanji untuk menamatkan sekolah lebih dulu.
Biarlah perasaan ini terus berkembang dan tumbuh subur dalam sanubariku. Dan kelak akan aku ungkapkan nanti. Namun sayang Bang, keadaan berkata lain. Kenyataan dan takdir telah berbicara. Aku terserang penyakit kronis yang mengakibatkan kematian bagiku. Dek, dadaku begitu terasa sesak. Aku terkejut mendengar cerita Novi yang ternyata dengan diam-diam menaruh harapan padaku. Apakah aku tidak salah dengar, Novi? Benarkah kamu menaruh rasa padaku? Tanyaku dengan bergetar. Novi hanya mengangguk. Kurai tangan Novi, tangan yang dingin sedingin wajahnya. Mengapa baru sekarang semua ini terungkap? Kenapa tidak sejak dulu? Kamu tahu Novi, aku juga merasakan perasaan yang sama. Perasaan yang belum, bahkan mungkin tak akan pernah hilang sampai saat ini. Perasaan yang tumbuh sejak pertama aku melihat kamu. Aku mencintai kamu, Novi. Kurengku tubuhnya dan Novi menjatuhkan kepalanya di dadaku. Mari kita pulang. Kataku mengajak. Belum saatnya aku kembali, Bang. Aku belum bisa tenang selama aku masih menyimpan perasaan ini. Aku harus mencari sosok lain yang bisa menerima aku sebagai istrinya. Karena tak mungkin aku berharap dari abang. Karena dunia kita berbeda. Kata Novi seakan menyimpan keputusasaan. Seandainya aku bisa menerima kamu, Novi. Aku membalasnya. Novi menggendeng tanganku, membawa langkah kami menuju dunia manusia. Malam belum terlalu jauh, masih terlihat orang berlalu lalang di jalan yang menuju rumahku. Aku mengetuk pintu. Imah adikku membuka pintu. Namun anehnya dia terlihat seperti kebingungan, seakan dia tak melihat aku yang berdiri di hadapannya bersama Novi. Imah tersurut mundur. Dia ingin menutup kembali pintu. Imah, ini aku abangmu. Kataku menjelaskan, namun kulihat Imah semakin ketakutan. Dia berlari masuk tanpa menutup pintu. Apa abang lupa? Abang ini masih bersamaku dari alam arwah. Ya jelas saja adikmu itu tak dapat melihat wujud abang lah. Kata Novi masih menggendeng tanganku. Aku hampir lupa. Mungkin adikku mengira kalau dia mendengar suaraku adalah suara hantu. Aku konsentrasi sejenak, menetralisir keadaan. Untung tak ada orang yang melihat kemunculanku yang tiba-tiba. Ima kembali bersama ibu yang langsung memelukku dengan erat. Novi, maklum dengan suasana haru pertemuan kami. Dia hanya tersenyum berdiri di ambang pintu. Aku menunggumu di pusaranku, Bang. Ucap Novi sebelum aku mengikuti ibu dan adikku masuk. Aku hanya mengangguk. Gio, kamu dari mana saja, Nak? Hampir 1 bulan kamu tidak pulang. Ibu sudah mencari-cari kamu ke sana kemari. Bahkan Panji juga tidak tahu kemana kamu pergi. Ibu, aku tidak kemana-mana kok. Hanya saja ada hal yang sulit untuk aku jelaskan, karena orang akan menganggap itu tak masuk akal. Jawabku membuat ibu dan Imah memandangku dengan penuh tanda tanya. Apa sebenarnya yang sudah terjadi? Ibu akan percaya cerita kamu, Nak. Walaupun kamu bilang tidak masuk akal. Dan aku pun menceritakan awal mula kejadian itu. Dari penemuan tali pocong hingga arwah Nuning dan sampai aku pulang bersama Novi. Begitulah kejadiannya, Bu. Kataku mengakhiri ceritaku. Pantas, ibu selalu mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar kamu. Terutama lemari baju kamu yang sering terbuka dan tertutup sendiri. Tapi kalau ibu masuk, suara gaduh itu hilang. Jadi kamu menyimpan tali pocong itu. Iya, Bu, tadinya aku mau kembalikan tali itu. Tapi tempat itu sudah menjadi kuburan Novi. Aku kasihan seandainya membuang sembarangan. Aku takut ada yang menyalahgunakan. Tapi Novi sudah mengatakan padaku, dia yang akan mengembalikan tali itu ke tempat di mana aku menemukannya. Lantas bagaimana kalau ternyata arwah Novi juga menaruh harapan sama kamu, Nak? Aku hanya tersenyum mendengar pertanyaan ibu. Setelah membersihkan badan yang terasa penat, aku pun beristirahat duduk di depan rumah. Sebenarnya aku ingin ke rumah Panji, namun rasanya kurang tepat karena malam sudah semakin larut dan cuaca juga agak mendung. Setelah membeli kopi dan beberapa bungkus rokok, aku pun kembali ke rumah untuk memasak air.
Aku kembali duduk di teras rumah, menikmati semilir angin yang teramat sejuk. Aku masih ingat bagaimana sulitnya hidup di dunia yang bukan tempatnya manusia. Dunia kegelapan yang semua makhluk di dalamnya sangat mengerikan. Teringat seorang kakek yang rela menghabiskan waktunya di alam kehampaan, hanya seorang diri tanpa ada makhluk lain di dalamnya. Teringat pula saat aku harus lari dari alam kerajaan siluman kera. Untunglah aku selamat. Tiba-tiba aku mendengar suara gaduh yang berasal dari dalam rumah. Aku membuka pintu depan, lalu melihat pintu kamarku yang terbuka dan terbanting menutup dengan sendirinya. Kegaduhan itu tentu saja membuat ibu dan Imah terbangun dari tidurnya. "Ada apa, Gio?" tanya ibu ketakutan dan merapatkan tubuhnya padaku. Begitu juga dengan adikku, ia memegangi lenganku. "Gak tahu, Bu, mungkin arwah Nuning," kataku membuat ibu dan adikku semakin merapatkan badannya. "Apa yang harus kita lakukan, Gio? Bagaimana kalau dia menagih janjinya?" Sekali lagi pintu itu terbuka, lalu kemudian terhempas seakan mau copot dari engselnya. Arwah Nuning keluar dari dalam kamar, wajahnya beku, sorot matanya memandangku dengan tajam. "Ibu, Imah, sebaiknya cepat pergi. Kelihatannya arwah ini sedang marah. Biar aku yang menghadapinya." "Kamu sudah kembali, Gio. Kenapa kamu pergi? Atau kamu memang sengaja menghindari aku? Bukankah kamu sudah bersedia menjadi pendampingku, Gio? Aku sudah menyiapkan segalanya. Coba kamu lihat di dalam lemari pakaian kamu. Di dekat tali pocongku, sudah aku sediakan apa yang dibutuhkan keluargamu. Uang dan juga perhiasan, semua aku sediakan untuk kamu. Bukankah kamu ingin hidup layak, mempunyai istri cantik dan banyak harta? Kurang apa lagi diriku untuk kamu? Tapi aku tidak mencintai kamu. Usia kamu sudah terpaut terlalu jauh. Kamu lebih pantas aku panggil nenek ketimbang ku sebut sayang." Balasku sengaja memancing agar dia marah. "Gio, kamu pikir kamu bisa lari dariku, ha? Tidak, Gio. Kamu tidak akan aku biarkan lepas dari tanganku. Karena kamulah yang mulai semua ini. Kamu telah mengambil tali pocongku, sehingga aku harus berada di dekatmu. Selama tali itu berada di tempat kamu, Gio. Kalau begitu biar aku membuang tali ini ke laut, agar kamu juga berada di laut sana, menunggu tali pocong itu. Jangan lakukan itu, Gio. Apakah kamu tidak kasihan melihat aku menjadi arwah yang selalu berkeliaran hanya karena tali pocong itu? Ayolah, Gio, nikahi aku agar semua berakhir dengan indah." Semula aku memang menyukainya saat pertama dia menampakkan dirinya. Namun setelah dia mengatakan bahwa usianya yang sudah lanjut, perasaan itu pun langsung punah. Dan kalaupun aku menerimanya, itu karena aku kasihan dan merasa bertanggung jawab atas kecerobohanku membawa tali pocong miliknya. Dan sekarang Novi sudah berjanji kalau dia akan mengembalikan tali itu ke tempatnya. Karena secara kebetulan mereka dikuburkan dalam lubang yang sama. "Aku sudah mencarimu sampai ke dunia arwah. Semula aku akan menerima tawaran kamu untuk menikahimu. Namun perasaanku itu ternyata hanya sebuah rasa bersalah. Bersalah karena telah membawa tali itu walau tanpa sengaja. Dan aku merasa kasihan sehingga membuat kamu harus kembali ke dunia ini hanya karena tali pocong itu. Tapi aku bukan orang yang mau memanfaatkan keadaan. Sekarang pergilah, kembalilah ke alam kamu dengan tenang dan damai. Karena aku dan Novi akan menanam kembali tali itu," kataku memperingatkan. Sehingga cerita Nuning akhirnya luluh dan mau mengerti. "Aku telah memberikan banyak uang dan beberapa perhiasan. Semula hanya untuk memikat niatmu agar kamu bisa masuk ke duniaku. Tapi sekarang aku merasa senang mendengar tentang Novi. Kamu harus memilih jalan terbaik untuk kalian berdua. Dan semua harta itu mutlak untuk kamu, tanpa kamu harus menanggung resiko apapun. Apalagi sekarang, aku melihat kamu sudah cukup punya pengalaman di dunia gaib. Aku jelas tak akan mampu untuk memaksa keinginanku." "Benarkah? Apa kamu tak punya niat untuk menjebakku?" tanyaku meyakinkan. Aku memang arwah, atau banyak yang bilang hantu atau setan. Tapi aku masih punya perasaan
perasaan yang tak pernah aku miliki saat aku jatuh cinta sama kamu, Gio. Aku rela mengalah untuk melepaskan jeratan yang sudah kulingkari di leher kamu demi ketenangan arwah keponakanku Novi. Tapi ingat, Gio, seandainya kamu mengkhianati dia, aku akan kembali menagih janjimu. Setelah mengucapkan kalimat terakhirnya, Nuning pun berjalan perlahan keluar dari rumahku. Setelah beberapa langkah di sana, dia membalikkan tubuhnya serta melambaikan tangannya. Aku membalas lambaian tangannya dengan hati terenyuh. Benarkah arwah masih memiliki hati? Keesokan paginya aku ke rumah Panji. Kebetulan dia udah bangun. Kemudian aku bercerita tentang semua yang aku alami, dari pertama menemukan tali pocong Nuning sampai berguru di rumah teman bokap dan masuk ke alam gaib. Hanya satu yang gak bisa aku ceritakan ke Panji, soal pertemuan aku dan Novi semasa masih hidup dan setelah dia menjadi arwah. Aku gak tega melihat Panji yang pastinya akan cemburu, sebab bagaimanapun dia pernah berharap dan menaruh hati pada gadis yang malang itu. Aku masih bingung dengan cara apa aku bisa membangkitkan arwah Novi, bangkit untuk hidup seutuhnya, baik raga maupun jiwanya. Karena aku pernah mendengar kalau ada orang yang telah meninggal sekian lama dan dia pernah dijumpai oleh seseorang. Namun saat ditanya, orang itu telah mengganti namanya. Bahkan dia sendiri tak tahu dari mana dia berasal. Ada juga satu kejadian di mana saat itu di sebuah rumah telah kehilangan satu anggota keluarganya. Mereka telah mengubur jenazah orang tersebut sebagaimana layaknya. Hingga 1 minggu kemudian, ada warga kampung itu yang kebetulan baru kembali dari Surabaya. Dia bercerita bahwasanya telah bertemu dan bercakap tentang pertemuan mereka yang tak disangka-sangka. Maka kontan saja keluarganya kaget sampai berucap istighfar. Mereka menceritakan kalau orang itu, orang yang ia temui di Surabaya itu, sudah meninggal 7 hari yang lalu. Apa sebenarnya yang telah terjadi kepada orang itu? Di sini kita mendapatkan beragam argumen. Pertama, ada yang mengatakan bahwa roh orang yang sudah meninggal bisa kembali masuk ke alam rahim seorang wanita yang tengah mengandung. Roh itu menyatu ke dalam raga sang janin tadi. Dan ada juga yang mengatakan kalau itu adalah sebuah reinkarnasi. Tapi wallahu a'lam, aku sama sekali tak paham dalam beginian. Dengan berbekal seikat bunga, aku melangkah memasuki pekuburan. Memang sudah menjadi kebiasaan bagi warga kampung kami bila setiap sore yang berarti menjelang malam Jumat, banyak warga yang melakukan nyekar. Untuk beberapa lamanya aku terdiam. Aku melihat keluarga Novi tengah menyekar di sana. Mereka adalah ayah dan ibunya Novi. Aku berpikir, pantaskah jika aku bergabung dengan mereka? Di tempat lain juga banyak warga yang tengah melakukan hal yang sama. Aku melihat bunga di tanganku. Untuk siapa bunga ini jika bukan untuk Novi? Karena aku tidak memiliki keluarga yang dikuburkan di tempat ini. Belum banyak kenanganku bersama Novi, namun pertemuan yang singkat itu telah mengalurkan satu perasaan yang indah yang sampai sekarang masih tersisa. Novi, seperti apa yang pernah kamu ucapkan padaku? Kalau kamu pernah menyukai aku, namun pertemuan kita hanya sesaat saja. Karena aku tak punya nyali untuk mengejar dan mendapatkan cintamu. Namun di sini di atas pusara kamu ini, aku berjanji bahwa aku akan membawa kamu kembali dalam duniaku, dalam kehidupanku. Tunjukkan bagaimana caranya agar aku bisa membawa kamu dalam wujud yang nyata. Karena memang hanya 2 pilihan untukku. Kamu bangkit dari kematianmu atau aku yang harus mati. Entah bagaimana aku bisa mengucapkan janji di atas pusara Novi. Namun aku merasa lega, tak ada himpitan berat dalam jiwaku. Meski aku tak tahu kalau aku terpaksa menitikan air mataku demi suatu rasa yang telah lama terpendam begitu dalam jauh di dasar hatiku. Dan air mataku aku biarkan meleleh jatuh membasahi gundukan tanah di mana tubuh Novi terbaring di dalamnya. Aku melihat jelas jasad Novi yang terbungkus kain kafan terbujur kaku. Aku dapat melihat jelas wajah gadis itu yang masih utuh, segar seakan dia tengah terlelap dalam tidurnya yang panjang.
Beberapa kali aku mengucek-ngucek mata, seakan tak percaya melihat apa yang terjadi. Bibir Novi bergetar seperti tengah tersenyum, dan sepasang matanya kini mulai perlahan bergerak pula. Sampai akhirnya dia benar-benar membuka matanya. Ada getaran pada makam Novi. Apakah makam ini akan meledak seperti dalam film-film horor? Aku beringsut mundur, dan tak ada sesuatu apapun yang terjadi. Sehingga aku kembali mendekati makam lalu melihat di dalam sana. Terima kasih Gio. Itu jelas suara Novi. Novi, apakah kamu yang bicara? Tanyaku berbisik pada tanah yang retak. Iya bang. Air mata abang telah menyentuh jiwa semasa hidupku. Karena air mata itu adalah bukti bahwa abang mencintaiku. Apakah abang sudah siap menerima kembali? Novi balik bertanya. Aku sudah siap menerima kamu dengan segala konsekuensinya, sekalipun nyawa sebagai taruhannya. Tidak semudah itu bang, tunggu sampai 100 hari kematianku. Jika aku tak bisa menemui abang, carilah aku di alam arwah. Mungkin kita butuh perjuangan yang tidak ringan. 100 hari peringatan kematian Novi akan diperingati nanti malam. Ini adalah saat-saat yang aku nantikan. Aku menghadiri peringatan tahlilan di rumah orang tua Novi. Tidak banyak yang hadir di sana, hanya aku melihat beberapa tetangga dan kerabat dekat mereka. Setelah aku menyalami ayah Novi, aku memilih duduk di bagian sudut agar bisa melihat tamu yang datang. Setelah acara tahlil selesai, aku segera mohon pamit. Di dalam kamar, aku segera mengambil inisiatif untuk segera melakukan pencarian. Sejauh ini aku belum bisa melihat sesosok arwah pun yang melintas di hadapanku. Aku terpaksa masuk lebih jauh ke dalam lagi. Sesamanya di perbatasan, aku menghentikan langkahku. Aku bingung untuk mencari arah yang harus aku tempuh. Aku mendapat bisikan. Hanya ada satu cara yang harus kalian tempuh. Caranya, kalian harus mau menjalani ritual untuk pensucian jiwa. Ritual itu hanya dapat dilakukan di atas puncak Gunung Bromo. Kalian tahu tempat itu teramat angker. Penghuni di sana semua sangat kejam. Puncak Gunung Bromo? Ya, apakah kalian takut? Ini ganti Novi yang memandangiku. Sepertinya dia begitu berharap agar aku mengatakan siap. Abang, seandainya abang merasa berat, sudahi saja semua ini. Aku tak mau abang bertindak gegabah yang mengakibatkan terjadi sesuatu. Biarkan saja cinta ini tetap tumbuh tanpa ada pengorbanan yang terlalu berat untuk abang. Ingatlah, abang adalah tulang punggung bagi keluarga. Jadi aku mohon agar abang berpikir lebih jernih lagi. Kata Novi berusaha membujuk agar aku berpikir lagi. Apa yang dikatakan Novi memang benar adanya, bahwasanya aku adalah tulang punggung bagi keluargaku. Namun perasaan cinta terhadapnya membuat aku mengesampingkan soal itu. Aku ingat uang dan perhiasan pemberian Nuning yang mungkin baik ibu atau Imah mau menggunakannya. Semua pemberian Nuning adalah atas kerelaannya, bukan pemberian yang ada timbal baliknya. Dan jika nanti aku telah bersatu dengan Novi, toh aku masih bisa untuk bekerja dan mencari penghasilan untuk meringankan beban ibu dan adikku. Demi cintaku padamu, aku akan menjalani semua tirakat di puncak Bromo. Tak ada hal yang aku takuti di dunia ini, kecuali takut kehilangan kamu untuk kedua kalinya. Keadaan goa yang semula gelap gulita tiba-tiba menjadi terang benderang. Aku merasakan hawa aneh, hawa yang belum pernah aku rasakan dalam seumur hidupku. Begitu sejuk, penuh rasa damai, tak ada sesuatu di hatiku, kosong. Sepertinya aku tengah berada di dalam mimpi. Diriku melayang di atas mega putih. Langit terbentang luas seakan tanpa batas. Samar-samar di antara gumpalan mega duduk seorang lelaki tua dengan pakaian serba putih, membelit selendang putih dengan ikat kepala yang juga putih. Lelaki tua itu juga memiliki kumis dan janggut panjang berwarna keperakan. Aku seperti tengah berada di negeri dongeng. Gumpalan awan yang membawa lelaki itu semakin dekat denganku. Bukalah matamu, anak muda.
Aku membuka mata dan kini aku dapat melihat dengan jelas perawakan lelaki tua yang kurus namun segar. Siapa namamu? Ada keperluan apa hingga cucu buyutku mengundang aku untuk menemui kamu? Tanya lelaki itu sambil mengelus jenggotnya yang panjang. Namaku Kyu. Aku bersama gadis di sebelahku ini meminta petuah dari nenek Wulan. Beliau mengatakan kalau kami berdua harus melakukan tirakat di puncak Gunung Bromo demi mendapatkan kekuatan dan keyakinan kalau keinginan kami akan terkabul. Siapakah Eyang yang agung ini? Aku Damar Gading. Orang-orang pada masa aku menjuluki Resi Damar Gilang. Wulan adalah keturunanku, dan yang ia katakan hanyalah untuk menguji tekad kalian berdua. Eyang Resi menghentikan ucapannya. Dia melihat sekilas pada Novi yang menyambutnya dengan mengangguk. Aku melihat kalian ini berbeda. Kamu adalah manusia, sementara dia hanya arwah. Tapi untuk bersatu dalam sebuah kehidupan, itu bisa saja terjadi dengan satu syarat. Ya, kamu harus mati, agar kalian bisa menikah di alam ini, alam arwah. Bagaimana? Apa kamu sanggup? Pertanyaan terakhir dari Resi membuat kepalaku pusing dan mataku penuh dengan bintang-bintang kecil. Tapi aku memang sudah bulat dengan keputusanku, dan aku harus rela mati demi cintaku pada Novi. Aku siap, Eyang. Baru kali ini aku melihat seorang manusia bodoh hanya karena cintanya yang tak wajar, sampai bersedia merelakan kematian, menjemputnya sebelum ajal memanggilnya. Tapi itu bukan urusanku. Aku hanya membuat satu pintasan untuk kalian berdua. Kamu mati hanya untuk beberapa hari saja, anak muda. Setelah menjalani ritual pernikahan di alam arwah ini, kalian harus melakukan hubungan suami istri selayaknya manusia, sehingga ada benih cinta yang tertanam di dalam rahim istrimu. Kekuatan benih cinta itulah yang akan membangkitkan dia dari tidurnya yang panjang. Kalian berdua sudah paham? Aku melihat tubuhku terbujur kaku dan diletakkan di lantai, berselimutkan kain milik ibu. Dan banyak orang berkerumun menyaksikan seorang lelaki yang tengah membungkus jasadku dengan kain kafan. Ibu dan adikku Imah serta tetangga dekat pun terlihat menyimpan perasaan haru. Mereka berduka cita atas kematianku. Dan sampailah pada penguburan jenazah. Aku dan Novi menyaksikan jasadku dimasukkan ke liang lahat. Mereka mengguruku dengan tanah. Setelah semua prosesi pemakaman sampai pembacaan doa selesai, mereka meninggalkan jasadku yang terbaring di dalam sana. Sekarang kita kembali menemui Sang Resi. Mungkin beliau sudah menunggu. Mbah Wulan menyadarkanku. Kemudian kami segera meninggalkan area pemakaman. Sang Resi menyambut kedatangan kami dengan senyum lebar. Selamat datang di alam kematian. Kini kamu sudah menjadi bagian dari kami. Nah, untuk selanjutnya, nenek kamu ini akan membimbing kamu dalam acara pernikahan kalian. Tapi ingat, setelah kamu aku bangkitkan dari kematian ini, dunia sana kalian harus secepatnya menikah. Ini adalah syarat mutlak agar kalian tak lagi dikejar-kejar bayangan yang sebenarnya muncul dari dalam alam pikiran kalian sendiri. Sang Resi lalu meminta Nenek Wulan memimpin acara pernikahan kami. Sementara Sang Resi terlihat komat kamit seperti tengah membaca sebuah mantra. Sehingga cerita aku dan Novi sudah resmi menikah. Perlakukan istrimu dengan baik. Ingat, Novi akan bangkit dari kematiannya, tapi dengan sikap dan sifatnya yang berbeda. Jangan pernah kamu melanggar permintaan istri kamu, karena akibatnya sangatlah fatal. Apakah itu, Resi? Tanyaku tak sabar. Nanti kamu akan tahu. Sekarang Novi juga belum tahu akan perubahan dirinya nanti. Berjanjilah. Aku berjanji, Eyang. Bagus, sekarang sudah saatnya aku kembali ke alamku. Mungkin juga Nenek Wulan akan memberikan bimbingan selanjutnya. Aku permisi. Aku dan Novi menjalani malam pertama dengan penuh kepuasan. Aku seperti tengah melakukan hubungan badan dengan wanita sungguhan, bukan benda abstrak atau roh. Apakah sekarang Novi sudah hidup kembali? Dan aku membuktikannya bahwa Novi sudah bukan arwah lagi. Kami berdua turun ke dunia manusia.
Namun sebelumnya, Novi juga memakai pakaian biasa, bukan daster panjang yang kebanyakan dipakai bangsa arwah. Di dunia manusia, matahari baru saja naik. Aku ingin membuktikan apakah orang akan melihat wujud kami berdua. Ya, bukan hanya Novi yang sudah meninggal, tapi aku juga telah mati dan telah dimakamkan. Dan ini mungkin hari ketiga dari kematianku. Perlahan aku melihat kuburan Novi bergerak seperti bergeser, membuat gundukan tanah merah itu terkuat meledak. Satu tangan mulai menyembul disusul tangan yang lain. Kepala yang ditumbuhi rambut panjang menyembul dengan susah payah. Akhirnya tubuhnya pun keluar dengan utuh. Bahkan telapak kaki gadis itu pun terlihat jelas menapak di atas tanah merah. Novi memandangku dan dia tersenyum. Wajahnya masih belepotan debu dari tanah kuburan. Benar, Novi telah bangkit dari kematiannya. Sampai di pertigaan jalan menuju rumahku, aku sempat gamang. Bukankah kami telah mati? Bagaimana kalau orang yang melihat kami akan kabur, lari ketakutan karena kami telah bangkit? Tapi pikiran itu kutepis begitu saja. Andaikan mereka menganggap kalau kami ini arwah, kami bisa tinggal di tempat lain, tempat di mana kami bisa hidup dengan layak. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Seorang tetanggaku yang kebetulan melihat kami tersenyum dan menyapa. "Gio, sekarang kamu jarang kelihatan, kemana saja? Sibuk bisnis ya?" Pertanyaan itu jelas tidak menyatakan rasa heran, aneh apalagi takut. Namun ketika dia melihat Novi yang berada di sampingku, dia terlihat agak mengerutkan dahinya. Dia Novi kan? Tanyanya dengan hati-hati. "Bukan mas, dia ini memang kerabatnya Novi, namanya Nova, dan kami baru habis nyekar ke makam Novi." Jawabku sekenanya, yang penting kehadiran Novi tidak akan membuat kampung ini menjadi gempar. Namun dalam hatiku bersyukur, ternyata aku memang belum mati, dan Novi benar-benar telah kembali dalam kehidupan dunia nyata. Memang benar dugaanku, kalau aku masih hidup. Itu buktinya ketika aku sudah berada di depan pintu rumahku. "Abang, kemana aja sih abang ini? Ibu nyariin sampai ke semua saudara-saudara di kampung. Pergi kok nggak bilang-bilang. Lah terus, itu bukannya..." Pertanyaan Imah, adikku tidak berlanjut. Dia menyurutkan langkahnya saat melihat Novi yang ada di belakangku. Dia bukan Novi, memang wajahnya mirip banget. Dia sepupunya dari kampung dan ingin nyekar ke makamnya Novi. Nah kebetulan abang bertemu dengannya dan ajak dia mampir. Abang pergi nggak jauh kok, cuma ke Bekasi ketemu sama orang yang mau menerima abang bekerja. Oh ya, ibu mana? Mendengar kalau gadis yang bersamaku bukan Novi, Ima pun mendekat dan menjabat tangannya. "Ibu ada di dalam, yuk masuk." Dan kami pun mengikuti langkah Ima. Ima membawa 2 gelas air putih, diikuti ibu yang langsung memelukku. Namun dia seperti melihat sesuatu saat pandangannya tertuju pada Novi. Namun aku dengan cepat mengenalkan pada ibu bahwa dia adalah keluarga dari Novi dari kampung. Rasa haus yang hampir mencekik leherku pun hilang saat segelas air ku minum habis tandas tak tersisa. Tapi ada yang aneh pada sikap Novi. Dia hanya memandangi air dalam gelas itu tanpa menyentuh, apalagi meminumnya. Padahal jelas-jelas kalau dia juga merasa haus. Setelah ketegangan di antara kami mereda, akhirnya aku menceritakan semua perjalanan hidupku yang penuh tantangan dan resiko. Bahkan aku juga melihat diriku yang telah mati dan dikuburkan. "Jadi kamu benar-benar Novi? Kamu masih hidup, kembali karena rasa cinta yang begitu dalam. Tapi ini belum bisa diterima akal sehat. Dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, sebaiknya kamu tinggal bersama kami dulu. Novi, sementara ibu dan Yogi akan menemui keluarga kamu, membujuk mereka agar bisa menerima kehadiran kamu kembali," kata ibu setelah tahu duduk persoalannya. "Iya bu, aku hanya menurut saja," Novi merespon. Sehabis maghrib ibu dan aku menemui keluarga Novi. Tujuannya hanya satu, yakni mengabarkan tentang Novi yang telah bangkit dari kematiannya dan sekarang ada di rumah kami.
Pak Rangga, ayah Novi, baru saja pulang dari masjid setelah sholat maghrib. Dia menyambut kami dengan raut wajahnya seperti menyimpan tanda tanya. Pasalnya kami memang belum pernah berkunjung ke rumah ini, kecuali siang hari, itu pun hanya urusan cucian ibu saja, selebihnya tak pernah. Aku menyalami Pak Rangga, yang sebenarnya sudah menjadi mertuaku, tapi itu hanya berlaku di alam gaib sana. Silakan duduk, Ibu Rahmah, sepertinya ada yang serius nih. Sampai sempat-sempatnya ngunjungin rumah kami. Sebentar, saya panggil istri saya dulu, biar kita lebih enak ngobrolnya. Atau hanya keperluan biasa saja soal cucian? Bukan Pak, tapi ada sesuatu yang harus Bapak dan Ibu tahu. Pak Rangga mengangguk kemudian masuk. Tak lama kemudian keluar bersama istrinya yang membawa nampan berisi 2 gelas kopi dan air putih. Ada tamu rupanya. Tumben nih, Ibu Rahmah main ke rumah. Tapi kok pakai diantar segala? Seloroh Ibu Yanti membuat suasana tak semakin tegang. Sebenarnya yang punya kepentingan ini anak saya, Bu, tapi dia takut keluarga di sini tidak dapat menerimanya. Ibuku yang menimpali. Kalau begitu katakan saja, mudah-mudahan kami berdua bisa membantu masalah kalian. Begini Pak, ini sebenarnya tentang Novi. Kataku mengawali inti cerita yang ingin aku paparkan. Novi. Hampir bersamaan, kedua orang tua itu mengulang nama yang aku sebut. Ada apa dengan dia? Apakah anak kami sudah menjadi hantu atau arwah yang bergentayangan? Tolong, kamu jangan menyebar fitnah. Anakku sudah cukup menderita saat dia masih hidup dan menanggung penderitaan penyakit. Dan sekarang, jangan buat dia tidak tenang di alam kuburnya, karena kalian akan menyebar berita bohong. Pak Rangga menunjuk wajahku seakan dia sudah naik darah. Bapak, aku bukan mau menyebar berita hoak, tapi kenyataan. Kalau ternyata sekarang Novi ada di rumah saya sengaja tidak mengajaknya sekarang, karena Bapak dan Ibu pasti akan kaget. Lanjutku, kemudian menceritakan semua kejadian tanpa ada yang aku sembunyikan. Begitulah ceritanya, dan saya minta maaf atas kelancangan saya yang sudah bertindak terlalu jauh. Dan Pak Rangga serta istrinya hanya terpaku, seperti menatap kehampaan. Nah, sekarang saya dengan tegas menceritakan semua ini. Saya pun dengan berbesar hati untuk menerima segala keputusan Bapak dan Ibu. Apapun hukuman yang harus saya terima, saya sudah siap. Karena sebetulnya, untuk mendapatkan Novi, saya pun sudah menghadapi kematian. Aku berkata sambil bersimpu di hadapan kedua orang tua Novi. Wajah Pak Rangga yang semula tegang, kini telah kembali tersenyum meskipun terlihat agak dipaksakan. Tangannya menyentuh pundakku. Bangunlah Gio, tidak baik berlutut dan bersimpuh seperti itu. Kembalilah ke kursimu. Ya sudah Pak, sebaiknya kita ke rumah Ibu Rahmah. Ibu sudah tidak sabar ingin melihat anak kita. Novi, benarkah kamu hidup lagi nak? Kemudian mereka menutup pintu dan mengikuti kami dari belakang. Novi melihat kedatangan kedua orang tuanya, namun dia ragu untuk mendekat. Dia ragu jika kedua orang tuanya akan menolak kehadirannya. Tidak begitu dengan sikap kedua orang tuanya. Memang pada awalnya mereka merasa tak percaya melihat putri kesayangan mereka yang sudah 1 tahun pergi kini kembali dalam wujud manusia. Novi, anakku, apakah kamu mengenali ibumu ini nak? Tanya Ibu Yanti. Perempuan tua itu mendekati sosok Novi yang tengah duduk sambil memandangi kedua orang tuanya. Benarkah kamu Novi? Mata Novi berbinar, ada luapan emosi kegembiraan, namun ada juga keraguan. Iya Ibu, Ayah, aku Novi. Aku telah kembali ke dunia ini bersama Yogi. Dia melakukan ini demi cinta kami. Dia telah begitu berat menghadapi segala rintangan, hanya demi aku. Apakah Ibu dan Ayah percaya kalau aku hidup kembali? Ucap Novi datar tanpa ekspresi. Novi, kamu adalah anak satu-satunya. Tentu saja Ibu dan Ayah sangat bahagia bisa melihat kamu lagi, bisa bersama kamu lagi. Sekarang mari kita pulang nak. Ibu Yanti mengelus rambut putrinya dan membujuknya untuk pulang. Iya anakku, Ayah juga sangat kehilangan kamu. Ayah hampir gila memikirkan kepergian kamu. Sekarang Ayah sudah menemukan kembali mutiara Ayah yang hilang.
ucap Pak Rangga yang mendekap tubuh putrinya dengan hangat. Sebelum aku pulang ke rumah, ada baiknya ibu dan ayah mengetahui bahwa aku dan Bang Yogi telah menikah di alam arwah. Jadi tolong beri kesempatan untuknya agar mendapat kepercayaan dari ayah dan ibu untuk menerima Bang Yogi menjadi bagian dari keluarga kita. Semua kami sudah tahu, Yogi sudah menceritakan segalanya, dan tentu saja kami akan dengan senang hati menerima Yogi sebagai keluarga kami. Pak Rangga membujuk agar Novi segera pulang. Kehadiran Novi di rumah keluarga Pak Rangga tentu saja membuat banyak warga bertanya-tanya. Mereka jelas-jelas beranggapan kalau Novi hidup lagi, tapi ada juga yang berpendapat kalau gadis itu bukanlah Novi, hanya kebetulan mirip saja. Mana mungkin ada orang yang udah mati 1 tahun bisa hidup lagi? Iyalah, coba kita pikir secara logika aja deh. Memang mustahil kalau orang sudah mati hidup lagi. Mungkin sekarang dia sudah tinggal kerangka. Dan berbagai pendapat pun mulai bertebaran tentang anak gadis Pak Rangga hidup kembali. Dan hal itu tentu saja membuat suasana hati Pak Rangga dan Ibu Yanti merasa tak nyaman. Acara pernikahanku digelar dengan penuh hikmat dari prosesi adat Jawa seperti sungkeman dan sebagainya. Pak Rangga juga menambahkan kemeriahan pernikahan kami dengan menampilkan grup musik dari daerah dan kota. Setelah pesta pernikahan usai, aku dan Novi segera masuk kamar pengantin untuk menikmati malam pertama. Tapi aku melihat keadaan Novi, sepertinya dia kurang sehat. Novi tampak lemah, wajahnya pucat seperti kurang darah, atau memang dia belum bisa beradaptasi kembali dengan kehidupannya yang sekarang. Bahkan ketika aku sentuh pun, dia sama sekali tak memberikan respon. Aku memegang dahinya dingin. Ini kebalikan dari kebiasaan kita. Iya, kebiasaan jika kita demam atau kurang sehat, tentu dahi kita akan terasa sangat hangat, bahkan panas. Novi, kamu kenapa? Apa kamu belum makan? Aku belum bisa makan seperti yang abang dan keluargaku makan, Bang. Sejak kemarin aku lapar dan haus, tapi aku bingung mau mengatakannya. Katakan, jangan siksa dirimu. Aku tak mau kamu sakit. Apalagi kini kita sudah resmi sebagai suami istri. Katakan apa yang kamu mau. Kalau abang memang sayang padaku, aku akan katakan bahwa makanan dan minuman yang bisa aku terima hanyalah bunga mawar. Bunga mawar? Kamu mau makan bunga mawar? Tanyaku agak terkejut. Meskipun merasa berat, aku harus menerima permintaan ayah, walau harus pergi meninggalkan anak dan istriku. Selama aku berada di Palembang, pikiranku tetap saja tak bisa jauh dari bayangan wajah anak dan istriku. Anak yang baru berusia 7 hari itu kelihatan cukup kuat dalam setiap gerakan. Bayi merah itu seakan ingin cepat bisa bangun, berusaha menggerak-gerakan kepalanya dengan keras. Dan setiap kali aku memandangnya, dia tersenyum seperti mengejekku. Aneh memang, belum lagi di bola mata bayi itu ada titik merah, seperti titik bara api yang siap membakar. Tapi saat aku mengingat akan kemesraan Novi, semua yang ada di diri bayi itu tak lagi menjadi masalah. Novi begitu lembut namun tidak manja, bahkan agak sedikit kaku saat kami sama-sama terdiam. Dalam urusan ranjang, ternyata Novi bisa melakukan pergumulan panjang, seakan tidak pernah merasa lelah, meskipun aku sudah beberapa kali mencapai klimaks. 1 minggu sekali aku harus pulang pergi keluar kota, apalagi sekarang kondisi kesehatan ayah mertuaku sudah mulai menurun. Secara otomatis, aku yang mewakilinya untuk mengurusi bisnisnya. Entah kenapa pikiranku terganggu saat aku melihat pertumbuhan putriku. Dia tumbuh lebih cepat dari anak seusianya. Dalam usia 3 bulan saja, Amanda sudah bisa merangkak, sedangkan bayi lain masih harus terlentang. Dia bahkan mengerti apa yang dibicarakan orang, dan bisa tersenyum saat ada yang memujinya. Dan dia akan marah, memandang tajam dengan kedua bola matanya yang memiliki titik merah, bila ada seseorang yang mengejeknya. Saat itu aku melihat kondisi ibu mertuaku tengah memburuk. Namun ayah mengatakan tidak apa, begitu juga dengan Novi, dia akan menjaga ibunya. 1 minggu kemudian, aku mendapat kabar buruk dari ibu mertuaku. Beliau bercerita kalau saat itu kondisi ibu semakin melemah. Obat dari dokter sudah habis,
Ibu berteriak memanggil Novi. Namun berkali-kali ia memanggil, tak ada jawaban dari anaknya itu. Maka dengan susah payah, mengandalkan sisa-sisa tenaga yang ada, ibu mendatangi kamar Novi. Ibu tersentak kaget. Karena di dalam kamar dia tidak lagi melihat Novi, melainkan yang ada di dalam sana adalah sosok wanita dengan rambut acak-acakan dan mengenakan jubah panjang putih yang banyak noda darah. Novi, ibu mendekati sosok yang ia anggap adalah putrinya. Novi, kamu kenapa, nak? Sekali ini, sosok itu memperlihatkan wajahnya yang rusak, kering, dan layu. Novi, apa yang terjadi denganmu, nak? Aku harus kembali ke alamku. Di sini aku hanya merepotkan saja, sehingga untuk makan pun aku harus minta. Hah? Jadi, ya ampun, ibu lupa membeli bunga itu. Novi, sebentar, biar ibu membeli dulu. Ibu mertuaku terlihat panik. Tidak perlu, ibu, semua sudah terlambat. Aku memang ditakdirkan sudah mati, dan sudah seharusnya berada di alamku. Hanya satu pesanku, jaga dan rawat Amanda. Biarkan dia tahu riwayat aku dan Bang Gio. Bimbing dia agar tidak menjadi anak yang liar, dan sampaikan salam maafku pada suamiku dan ayah. Aku pamit, Bu. Setelah berkata begitu, tubuh Novi perlahan-lahan mulai memudar, sampai akhirnya tak berbekas sama sekali. Novi kembali ke alam arwah, di mana aku dengannya pernah menikah, suka dan duga dalam perjuangan sebuah cinta. Dan ketika aku kembali, aku hanya dapat melihat pusara baru yang bertuliskan nama Nova Andara. Novi telah menjalani kematian keduanya. Nah, itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.